Om Swastiastu, Pak Tut. Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tut? Baik. Baik, sesuai dengan janji yang kemarin, yang mau berkonsultasi masalah pengambilan keputusan tentang bidang etika dan bidang negara. Nah, yang pertama yang tanyakan adalah selama ini bagaimana Pak Tut mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidang negara. Baik, dalam melaksanakan tugas kita sebagai kepala sekolah itu banyak sekali menyukai permasalahan-permasalahan. Dari permasalahan itu ada yang termasuk kasus dilema etika dan ada juga yang termasuk unsur moral. Bagaimana saya mengidentifikasi apakah kasus yang kita jumpai itu adalah termasuk dilema etika? Mungkin kita sedikit mengidentifikasi atau sedikit menguji apakah dari kasus itu ada regulasi-regulasi yang dilanggar atau ada ketentuan-ketentuan. Nah, bila mana ada ketentuan atau regulasi yang dilanggar, nah, itu bisa kita pastikan bahwa itu adalah kasus etika, kasus dilema etika atau etika moral. Nah, kemudian kalau tidak ada regulasi atau peraturan yang dilanggar dari kasus itu, ya itu termasuk. Nah, itu kira-kira mengidentifikasi tergantung nanti permasalahannya. Jadi pada intinya berarti Pak Tut mengidentifikasi berdasarkan tergantung posisi permasalahannya. Itu yang lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Pak Tut menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita dihadapkan pada situasi yang kadang-kadang pada posisi dilema atau sulit menentukan. Artinya ada pihak yang harus dilayani dan kemudian ada pihak yang mungkin tidak bisa kita. Sebelum itu kan kita sebagai manusia biasa terlebih diberikan tugas sebagai penanggung jawab di sekolah. Kita pertama tidak bisa memuaskan semua, tetapi kita harus memilih satu dari posisi yang ada. Nah, dalam kaitan itu biasanya saya mengidentifikasi dulu, identifikasi terhadap permasalahan itu, kemudian siapa pihak-pihak yang katakanlah tersangkut paut dalam kasus itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa itu pihak-pihaknya ini si A, si B dan sebagainya, sebelum kita mengambil keputusan biasanya saya mengadakan rapat dengan teman-teman, mendengarkan saran masukan dari teman-teman sehingga meskipun pilihan atau keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan semua pihak, minimal keputusan yang kita ambil itu adalah mendapatkan, katakanlah kalau kita berbicara timbang-menimbang, ini keuntungan atau dampak positifnya lebih banyak ketimbang dampak yang negatif. Meskipun kita tahu itu tidak mungkin kita memuaskan semua orang yang bertanya. Jadi poinnya saya harus berdiskusi dengan teman-teman, dapatkan saran masukan sehingga berusaha memberikan pengambil keputusan itu biar bisa dimaklumi dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga keputusan itu juga bisa diterima dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi langkahnya adalah berkolaborasi dengan teman-teman sekolahnya. Jadi untuk selanjutnya, apakah Bapak dalam pelaksanaannya itu mempunyai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur atau langkah-langkah seperti semacam SOP kita memang tidak punya, tergantung permasalahan apa yang kita jumpai. Tetapi tahap-tahap penyelesaian sama seperti yang kita sampaikan tadi, kita identifikasi dulu, kemudian kita analisis siapa pihak-pihak yang bersangkut paut di sana, kemudian dengarkan saran masukan dari yang lain baru. Jadi secara teknis kita tidak punya SOP lah, artinya bahwa ini langkah-langkah penyelesaian masalah untuk semua jenis masalah harusnya dilakukan. Kita bergantung ke masalah apa itu. Berarti tergantung jenis masalahnya seperti itu. Yang lanjutkan ke pertanyaannya keempat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Yang menurut saya yang efektif untuk pengambilan keputusan ya pertama adalah memahami secara mendalam persoalan itu, kemudian memberikan pemahaman kepada pihak yang tersangkut
jawab di sana. Katakanlah kalau kita di sekolah kan semua dulu tenaga kependidikan kita libatkan untuk mendapatkan pertimbangan saran masukan, sehingga meskipun tadi kita ketika mengambil keputusan itu tidak bisa membuat yang memuaskan semua orang, tetapi paling tidak itu bisa diterima dan dipahami oleh bersama. Nah, tapi kalau dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, kalau saya pribadi cenderung mengarah ke regulasi. Artinya apa? Secara pribadi mungkin kita bisa memahami kondisi-kondisi katakanlah rekan-rekan kita, tetapi secara kedinasan, secara aturan, secara regulasi itulah yang harus digunakan. Sehingga ketika kita mengacu ke regulasi, meskipun kesannya semacam kaku, semacam ketat sekali, tetapi lambat laun mereka akan memahami. Sehingga tidak ada kesan bahwa kita katakanlah memihak ke pihak yang sebelahnya, tetapi kita arahkan ke ke regulasi. Sebab menurut saya kalau kita pakai secara kekeluargaan, tentu regulasi bisa ditabrak dan mungkin justru permasalahan yang awalnya bujukan moral bisa berubah menjadi dilema kita. Tetapi ketika kita mencoba dulu dengan pemahaman, dengan pendekatan ke masing-masing pihak, kemudian berhasil buntu, tentu kita mengacu ke regulasi. Jadi pada intinya adalah pemahaman masalah dengan pemahaman masalah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema? Pertama yang menjadi tantangan adalah tentu bedanya pemahaman antara masing-masing yang katakanlah tersangkut dalam kasus itu, kemudian perbedaan kepentingan gitu. Jadi ketika mereka memiliki kepentingan yang berbeda, tentu sudut pandang mereka yang juga berbeda. Bisa jadi sesuatu yang sesuai menurut ketentuan akan menjadi kurang enak, kurang baik menurut mereka karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi tantangan menurut Tiang adalah pemahaman yang berbeda, kemudian kepentingan yang berbeda. Sehingga ketika situasi itu yang kita hadapi, mungkin salah satu solusinya adalah pertama, kembalikan dulu pemahaman mereka, mungkin lewat kegiatan-kegiatan, lewat contoh-contoh yang sudah ada, mungkin misalkan pendidikan lain atau referensi-referensi lain, sehingga mereka sedikit atau lambat-lambat bisa memahami bahwa ini kasus ini pernah terjadi di tempat lain, ini yang dilakukan. Jadi dengan pemahaman begitu, yang selaku pengambil keputusan berharap ya, mereka memahami situasinya. Kemudian meskipun mereka katakanlah kecewa pada saat itu, tapi ke belakang mereka akan memahami bahwa kita pengambil keputusan juga dihadapkan pada situasi sulit, tapi tidak bisa memenuhi keinginan semua orang. Jadi pada intinya adalah yang pertama adalah mengenai pemahaman, kemudian mengenai kepentingan yang perbedaan kepentingan. Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau tata kelola semacam SOP, saya memang tidak punya. Tapi kalau dihadapkan pada situasi atau kasus dilema etika seperti yang Pak sampaikan tadi, karena kita mengambil tahapan atau langkah-langkah menganalisis dulu, kemudian melihat atau mengidentifikasi atau mendapatkan data-data yang pihak-pihak yang berkepentingan sebelum pengambilan keputusan, tentu saya tidak bisa melaksanakan atau menyelesaikan di tempat. Kita akan pahami dulu, dalami dulu, identifikasi lebih dalam, kemudian kita diskusi dengan mungkin pihak-pihak yang sudah pernah menyelesaikan kasus serupa, mungkin sejawat sekolah-sekolah lainnya, atau kemudian baru kita yang kita rapat dengan teman-teman dengan saran masukan dari teman-teman baru diambil. Jadi secara teknis SOP-nya kita sudah ada, tetapi setiap permasalahan kita upayakan selesai, tentu tergantung pada permasalahannya. Kalau permasalahannya sangat katakanlah pelik atau sangat sensitif, tentu kita memiliki langkah yang sedikit ya lebih banyak. Tetapi kalau masalahnya tidak terlalu pelik atau tidak terlalu sensitif, ya
mungkin bisa kita selesaikan di tempat atau dengan waktu yang lebih cepat. Sudah sangat jelas sekali apa yang saya katakan. Nah, untuk selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh nanti, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di dalam narkoba? Sejauh ini karena saya biasa mengelola apakah satuan pendidikan yang saya pimpin ini adalah melibatkan semua pihak. Tentu saya kalau ditanya ada seseorang atau ada tempat tidak, kita selalu berdiskusi ke semua stakeholder yang ada di sekolah, bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, sehingga dengan ada melibatkan mereka semua, mendengarkan saran masukan, pandangan-pandangan, kemudian ditambahkan dengan referensi-referensi yang ada atau kasus-kasus serupa di tempat lain, mereka berkontribusi terhadap penyelesaian masalah, kemudian mereka juga memahami permasalahannya. Nah, ketika nanti ke depan mereka dihadapkan pada situasi itu, tentu mereka sudah semacam sedikit memiliki pemahaman. Ya, meskipun keputusan yang nantinya kita ambil tidak mungkin berbeda dengan yang pihak-pihak harapkan, tetapi paling tidak mereka sudah berkontribusi, mereka mengetahui dan mereka akan bertanggung jawab juga terhadap keputusan yang kita ambil. Artinya mempedomani apa yang kita putuskan di dalam penyelesaian. Tapi bukannya dari internet sekolah namanya stakeholder yang dari sekolah dan kemudian untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam Baik, karena kita di sekolah itu berdinamika sekali, jadi permasalahan yang kita hadapi kadang-kadang juga cukup kompleks. Ada yang berkaitan dengan guru, berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan orang tua. Jadi hal-hal baik yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan itu adalah pertama, pelibatan semua orang, kontribusi semua orang untuk memahami satu kasus permasalahan itu akan sangat memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian itu juga akan menjadi sedikit membuka batas antara kita dengan dengan sejawat lainnya, baik guru dan tenaga pendidikan, sehingga mereka memahami juga kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah itu bersangkut paut juga dengan mereka, dengan tugas dan pokok fungsi mereka dalam kesehariannya, sehingga mereka bisa juga sedikit meminimalisir permasalahan yang ada, karena sudah dihadapkan pada suatu permasalahan, setelah dianalisis ternyata ada pihak-pihak yang mungkin semacam sudah mereka memahami ini ternyata kita punya andil terhadap masalah ini, jadi kita juga harus berkontribusi dalam penyelesaiannya. Nah, ketika sudah diambil sebuah keputusan, tentu kita berkewajiban melaksanakan keputusan itu dan dengan penuh tanggung jawab, meskipun tidak akan bisa memuaskan semua orang, tidak bisa katakanlah adil seadil-adilnya, tetapi mereka memahami bahwa kita berusaha atau mengupayakan yang terbaik untuk penyelesaian masalah. Karena tentu semakin sering kita menyelesaikan permasalahan, itu akan menjadi referensi juga kita buat masalah-masalah yang kita jumpai di belakang. Terima kasih banyak Pak. Nanti pengalaman Bapak ini bisa diterapkan juga sebagai aplikasi misalnya tentang pengalaman Bapak dan terapkan setelah dia. Mudah-mudahan ke depannya jika ada permasalahan lagi seperti ini bisa kita selesaikan dengan baik. Karena sudah cukup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak dan menemani saya untuk berdiskusi hari ini. Saya tutup dengan salam saya. Terima kasih Pak.